Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi Berries. Jadi kesempatan kali ini masuk lagi untuk sebuah kartu grafis direktur touring ya, Colorful GeForce GTX 1650 Super ya. Jadi ini unit keluaran dari WPG Indonesia resmi, garansi resmi. Dimana untuk seri 1650 Super ini udah GDDR6 ya, dan lebih kencang tentunya dibanding seri 1650 yang polos ya. Oke, kita akan lihat di sini untuk spesifikasinya di sini. Colorful GeForce GTX 1650 Super NB4GV ya. Oke, kita akan cek gidot guys. Pertama di sini kelengkapannya ada quick user guide, spons penutup bagian atas ya, kartu grafis dan anti static background guys. Seperti itu. Biasanya kalau dari WPG itu emang sangat minimalis seperti ini ya. Oke, kita taruh terlebih dahulu. Dan dari WPG itu juga nggak ngeluarin kartu garansi ya. Makanya cukup menggunakan dari segel resmi di kartu grafisnya ya. Itu sudah sangat valid guys untuk garansi resmi. Oke, kita lihat detail untuk unitnya. Oke, jadi ini untuk varian Colorful Tomahawk ya, desainnya khas ya, baik dari seri yang polos maupun yang super ini sama, sampai ke di atasnya 1660 dan 1660 Super, bahkan sampai RTX ya. Jadi ini dual fan, mulus bening, mantap juga, jelas ya. Express 3.0, dan ini dilengkapi dengan silver pack untuk bantu pendinginan di kartu grafisnya, dan untuk desainnya sama super compact untuk kartu grafis ini, baik dari high quality komponen dan heatsinknya. Dan di sini membutuhkan 6 pin power dengan TDP di under 90 watt ya untuk bulat. Di bagian house-nya mulus bening semua guys, mulus bening semua guys. Dan ini di bagian display ada satu display port HDMI port dan DVI port dengan plat yang kinclong banget. Oke, untuk di bagian bawah di sini untuk plat fibernya ya, mantap juga jos. Segel dari pabrikan masih utuh, segel dari unitnya per September 2022, mantap jiwa jos. Kandos garansinya berarti expire di September 2025. Oke, kita langsung tes aja kartu grafisnya. Kita langsung menuju PC dan let's go. Untuk GTX 1650 Super dual fan, 6 pin power, suara kipas senyap, TDP di 130-an watt. Display port HDMI terpasang dengan baik dan tampil dengan mantap jiwa jos. Suhu di 35-36 derajat Celcius. Oke, jadi sekarang suhu di 35 ke 37 derajat Celcius. Kita look up untuk spesifikasi grafisnya. Colorful Tomahawk GTX 1650 Super ya. Jadi ini varian GTX 1650 Super dengan 6600 juta transistor dari X12. Encodernya udah Gen 7, mantap, yang baru ya. TDP 100 watt, Suggested power supply-nya cuma 300 watt, udah bisa pakai kartu grafis ini dengan 6 pin power tambahan. Kemudian untuk memori GDDR6 4 GB ya, 128 bit. Oke, langsung aja kita gas benchmark di First Track ya. Jadi kartu grafis ini kondisinya masih kinyis-kinyis banget, full set like new. Garansi resmi dari Wana Piranti Guna Indonesia, 3 tahun berjalan. Jadi ini sampai September 2025, expire-nya mungkin di Oktober 2025 itu udah expired garansinya. Dan kita akan langsung jalankan tes di sini. TDP terendahnya di 12 sampai 18 watt. Untuk idlenya tertinggi di 27 watt ya. Kipas muter cuma di 30% RPM ya. Saat start dinyalakan nih hanya 28%, dan saat idle berjalan fluktuatif itu di 30% lah maksimal ya. 28 ke 30. Oke, kita start benchmark. Nice. 47 derajat Celcius, startnya ke 53 fps, mulus ya. 98% usage. Kalau kita lihat di wattmeter di 200-an ya. Jadi kalau pakai PSU 300 watt itu masih sisa lah ya. Dengan catatan PSU yang dipakai itu certified ya, atau yang benar-benar bagus guys. 96 watt TDP, anggapnya 100 watt ya. 1600 frame, mantap, 1600 frame. Tentunya ini spesifikasinya berasal di atas GTX 1650 GDDR6 ya. Kalau kita komparasikan dengan RX 6500 XT ya, bisa dibilang 11-12 ya. Mungkin lebih unggul RX 6500 XT ya, karena dia clock speednya bisa sampai hampir mendekati 2800 MHz atau ya tipis-tipis ke 3000 ya. 38 fps, 52 derajat Celcius. Suhunya ini adem banget guys, suara kipasnya nyaris tak terdengar. Gokil. Nice. 55 under 60
masih sangat jauh dari 60. 5 derajat Celcius itu lumayan ya, kalau dari per dunia VGA ini itu sangat signifikan. 56 derajat Celcius stay ya. Ini benar-benar buat mau menaikkan suhu tuh dia benar-benar pelan banget ya, karena kondisi unitnya memang masih sangat-sangat terawat ya guys ya. Jadi dia bisa menjaga kondisi suhunya untuk tetap adem nih guys. Mantap. Ini menggunakan CPU test. Kartu grafis akan idle di under 30 biasanya. Average ya di 36%, 34% usage. Suhunya berangsur turun ke 45 derajat Celcius. Nice. Lanjut ke tes terakhir ya, combine test GTX 1650 Super. Nice. 48 ke 51 derajat Celcius, 21 fps, gokil. 20 fps, kemungkinan sih 22 atau 23 nih bakalnya. 22 guys. Mantap juga ya. Jadi untuk GTX 1650 Super itu berjalan di 20 fps. Kalau GDDR6 yang non super itu bisa di 19 atau 20 fps. Seperti itu. Oke, kita lihat result di 10.600 sekian ya. Kalau kita compare resultnya secara online, valid ya, better than 46% over reset ya, mantap, dengan suhu average di 53 derajat Celcius itu menggigil parah. Untuk tes 1 di sini dapat tertinggi di 53, tes kedua itu di 57 sebagai suhu tertingginya, dan tes terakhir di 54 derajat Celcius. Sekarang udah turun ke 43 derajat Celcius ya. Jadi untuk varian GTX 1650 Super ini dia memiliki watt rendah ya, 12 watt sampai 100 watt aja untuk full loadnya. Dan untuk colorful yang kita tes saat ini dia memiliki performa kipas yang super duper senyap, walaupun berputar di 57% RPM tuh suara nyaris tak terdengar. Dengan konsumsi daya yang rendah, performa kencang ya tentunya untuk arsitektur touring sebelum melangkah ke 1660 Super. Jadi kartu grafis ini masih bisa menjadi pilihan terbaik, di mana kondisi garansinya juga masih panjang, expire di Oktober 2025. Buat teman-teman yang kiranya membutuhkan kartu grafis kinyis-kinyis garansi resmi, bisa berkenan mampir ke lapak Kodiberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.